Jokowi aja saya sebut, apalagi Dedi. Betul, betul, betul. Saya nggak ada urusan, saya nggak ada urusan, nggak ada urusan saya. Iblis saya makan kok. Dedi lagi. Dengar-dengar mau nyalon gubernur dia. Mau nyalon dia ya, dengar-dengar. Kalau dia sampai jadi gubernur, kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan. Kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara. Bungal poe kurang nyaritakeun sia kafir, sia musyrik, sia itu, sia ieu. Nu nugaran gunung diantep, nu nyairan sagara diantep, nu ngangalangkatan pasir dia diantep. Kurang parbut paham di beradiu alam beak sia dicarapotan ku batur mani mah gareu teh parbut paham. Angus-angus ini salahkeun, sini kafirkeun, sini musyrikeun, surga sida nu manehna. Kamu naik pemilu musyrik jeung kafir teh keluar. Kok kamu mau menikah cuma dengan surat seperti ini? Aku pikir kita dibutakan itu. Pakai buku nikah, ternyata cuma pakai surat doang. Pokoknya aku tanya terus buku nikahnya mana? Dibilang nanti, gampang itu. Dia ngomong gitu terus. Dia bilang kan ini istri terakhir. Dia ngomong sama aku, aku ini istri terakhirnya. Tahu-taunya dia nikah lagi. Oh, nikah lagi? Dia nikah lagi. Kami sempat makan nasi pakai teh manis. Disiram pakai teh manis. Karena nggak ada apa-apa lagi. Nggak ada Dok. apa-apa. Aku kirim foto ke dia bilang aku di sini 3 hari belum makan. Bagaimana dengan anaknya di dalam? Di situ yang aku heran, seorang Habib kok jadi ini. Karena saya dilantari sama anak saya. Saya nggak pernah dikasih nafkah. Itu pun nggak per bulan. Ini percaya nggak percaya, I mean like kayak sebelum kejadian yang istrinya Kak Fadlun itu sama Helwa ini, kayak 2 minggu sebelumnya tuh aku baru aja ngobrol sama temanku. Aku kan nggak tahu per Habib-Habiban ya, izin sebelumnya. So aku bilang, Habib Bahardin Smith looknya oke ya gitu, Masya Allah gitu. Ngeliat begini jadi gimana gitu. Tapi siapalah saya ya kan, nggak tahu. Soalnya di salah satu potongan video yang aku lihat, Kak Fadlunnya tuh bilang istrinya berarti tahu lebih dari 1. Jadi mungkin aku kayaknya tim Kak Fadlun deh kalau ditanya. Cuman ya masing-masing orang beda-beda ya. Balik lagi, jangan membenci berlebihan dan jangan memuji berlebihan karena kita nggak ada di posisinya mereka. Cinta damai. Cukup sebut Pak Bahar dan Mas Elham. That's it, enough, nggak perlu ada tambahan apapun. Gue tuh gak sampai hati buat nyebutin kata Gus ataupun kata Habib di depan nama mereka. Karena menurut gue panggilan itu cuma layak untuk dikasih sama seorang pendidik, seorang guru yang salih, baik, pintar, dan layak buat jadi panutan. Menurut gue ketika panggilan-panggilan kehormatan itu masih kita kasih untuk orang-orang yang kontroversial, apa kita nggak berpikir bagaimana keadaan korban yang udah dizalimin sama mereka? Guys, Mamski lagi ngeliatin kasusnya Helwa melawan mantan, belum mantan ya, belum cerai ya sama si itu loh yang namanya HBS, tahu kan? Dan sekarang nih istri pertamanya HBS datang juga ke podcastnya Dr. Richard Lee karena kemarin kan Helwa sama mamahnya yang diwawancara. Nah sekarang ini istrinya yang speak up. Mamski lagi dengerin. Guys. Harus memilih. Istri pertama yang harus memilih. Ada memang yang seperti itu juga. Tapi kan pernikahan juga ini kan suami menikah kan tanpa izin istri pun, tanpa harus minta izin pun nggak apa-apa. Oh iya? Hah? Iya. Bukannya katanya harus Suami menikah tanpa izin istri nggak apa-apa? ada izin istri Enggak pertama? juga sih. Enggak juga. Kalau itu, kalau niatnya memang istrinya mau bareng-bareng biar sah juga nih istri kedua, ketiga maksud secara negara mungkin bisa. Oh berarti bahaya banget Kak kalau misalnya kita agama Islam, mohon maaf ya, saya belajar ini Kak sekali lagi ya. Kalau nikah nggak usah izin istri pertama boleh. Maksudnya tanpa perlu izin, tapi lebih baiknya, alangkah lebih baiknya kan ada persetujuan minta izin sama istri. Tapi kalau nggak izin juga boleh. 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 Nggak izin juga menikah dengan wanita lain, nggak izin istri pertama juga boleh. Mana boleh? Sah kan? Tetap sah. Tetap sah. Sah. Bukan kalau misalnya
misalnya kita itu harus dari istri pertama yang cariin, itu bukan, itu Enggak hoax. juga sih, enggak harus juga sih. Itu kan berarti udah ada omongan di awal. Nih. Kalau ilmu yang sebenarnya Kak, yang harus Aduh, ngeri. Maaf banget nih, istri pertama. Salah dari mananya? Secara orang-orang yang perempuan-perempuan dinikahin siri, anaknya itu nggak berhak mendapatkan warisan, nggak bisa dianggap sebagai anak kandung karena nggak punya akte kelahiran. Sah dari mananya? Nggak ada sah-sahnya dong kalau begitu. Buktinya itu si Helwanya aja bisa ditinggalin begitu aja. Setahu saya ya, pernikahan yang sah itu apabila sudah dilakukan dengan peraturan agama masing-masing untuk di Indonesia. Jadi harus memilih salah satu agamanya dan juga harus terdaftar di KUA. Begitu mbaknya. Kalau nggak ada pendaftaran di KUA, gimana kita mau mengurus legalitas perkawinan kita? Bagaimana kita mau mengambil tindakan apabila terjadi KDRT atau perbuatan yang semena-mena ditinggalin, nggak dinafkahin lahir dan batin? Kita mau ngadunya kemana kalau nggak punya itu buku nikahnya? Tapi ya udahlah ya, gue nggak ngerti jalan pikiran mbaknya. Ini gue mau lanjut lagi dengerin statement kamu ya, yang berikutnya nih mbak. Awal agak renggangnya juga dok Habib sama Helwa ini. Jadi posisinya dia lagi hamil, dia keluar ketemuan sama artis. Dia keluar ketemuan sama artis. Tolong dibuktinya mbak, kalau enggak ini juga bisa menjadi fitnah. Terus? Posisi nggak pakai kerudung gitu. Itu Habib ngerasa kesel, maksudnya udah dinasehatin berkali-kali mau keluar mau ketemuan sama siapapun terserah, yang penting pakai hijab gitu. Nah dari situ Habib mulai kayak berkurang dinasehatin terus soalnya, tapi nggak didengar gitu. Ini yang ngomong kan harusnya Habibnya ya, bukan kamunya loh mbak. Karena ya kita mau dengar dari dan mau lihat ekspresi muka Habib gitu loh. Terus. Masalah ini viral, ada komplain dari istrinya Habib. Langkah sendiri dari Habib sendiri maunya bagaimana Kak? Nah, sebenarnya Habib, saya sih yang kesel di sini ya dok ya. Saya maksudnya sampai saya pengen laporin dugaan berita bohong gitu kan. Habib bilang kan jangan, karena kan biar bagaimana ada anak kan. Gak apa-apa, anak saya yang urus. hah? Anaknya kamu yang urus? Itu kan mamahnya yang mau kamu laporin, mama kandung loh. Kamu siapa? Astaga. Saya bilang kalau perihal anak, saya biasa urus anak. Bisa. Nggak perlu dipusingin kalau itu. Yang penting ini orang harus dikasih pelajaran. Orang itu ibu kandung dari anak yang mau kamu urus. Kok nggak sinkron ya? Itu ibu kandungnya yang melahirkannya, yang menyusuinya, darah dagingnya. Gimana kamu mau urusin anak dia, anak kandung? Ibunya mau kamu penjarain, anaknya kamu urus. Ntar dulu deh mbak, ini mbak berbicara berdasarkan apa ini seperti ini mbak? Kok saya jadinya... Oh, dia udah merugikan loh nama baik Habib sama sekali. Nama baik Habib? Kayaknya waktu yang dikasih tahu foto-fotonya Helwa itu justru Helwa dia yang dirugikan menurut Mamski ya. Karena pertama dijanjiin mau dicariin jodoh sama si suami mbak. Terus ternyata dia sendiri udah sampai melamar itu ada fotonya, gue ngeliat udah begini nih, begini dari bawah, terus tangannya begini, tangannya si Helwanya dicium. Itu aja menurut gue secara sesuai dengan profesi suami kamu ya, kan nggak boleh seharusnya yang bukan muhrim. Kok itu udah cium-ciuman tangan sih, pegangan terus dicium. Ketemuan lagi bukan muhrimnya, samping-sampingan lagi ada fotonya. Bukan nama baik dong, maksudnya ini apa gitu. Dan kebohongan apa yang si Helwa katakan, yang ngomong bicara fotonya kok mbak. Fotonya semua berbicara. Sampai hamilnya ada fotonya, USG-nya ada, semuanya ada. Dan transferannya saya lihat mbak kasih tahu cuma 3 transferan. 5, 5, 2. Itu pun jarak waktunya beberapa bulan. Ya Allah, mau berapa? Bisa buat hidup berapa orang itu? Bayi perlu biaya banyak banget ya, popok segala macam. Helwanya sendiri buat pemulihan jahitannya, pemulihan dia untuk mental, fisik dan semuanya. Ibunya juga yang menjaga di rumah itu. Ini udah gak benar dari awal deh. Udah gak benar banget dari awal. Niatnya nikahin itu untuk apa? Sampai ujung-ujungnya ternyata juga yang klarifikasi kok malah istrinya terus, istri yang pertamanya terus. Ini suaminya sendiri mana?
Waduh, masih Mamski pantau ya guys kasus ini. Tolong kasih masukan ke aku ya apabila ada berita-berita baru, info-info baru dari kedua belah pihak. Gue sih kasihan sama si Helwanya sih, jujur aja. Biarpun juga sedih ngeliat istri pertama, tapi kayaknya istri yang pertama ini kok nggak bisa mikirin gitu loh. Pertama ya, orang hamil itu nggak gampang kan? Ya, itu satu. Kedua, melahirkan aja tuh udah ada baby blues guys. Hormonnya udah lagi yang naik, turun, drop. Kayak apaan tahu. Terus juga dari foto-fotonya Helwa, sorry gue lebih percaya si Helwa sih. Asli, dia mah kayak bener-bener udah dikasih janji-janji surga gitu loh. Kayak dikasih janji-janji surga, tapi ternyata nggak seperti yang diomongin gitu, dijanjiin. Kayak rumahnya ngontrak. Itu semua buktiin aja nanti Helwa. Kalau emang mau dilaporin ya udah lapor aja lagi. Kan nanti lapor melapor ini kan saling klarifikasi di depan polisi, malah lebih enak. Helwa keluarin semua bukti-buktinya gitu ya pada saat dari awal kronologis, apa aja yang dijanjiin, apa aja yang udah diberi, apa yang nggak dapet kayak gitu. Apalagi ini yang istri yang pertama ini bilang boleh nikah lah, berarti boleh dong, berarti sah dong, berarti itu istri loh si Helwa. Kok mau kamu penjarain?